Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari channel Mekanik Sumatera ingin berbagi sedikit saja. Ini diperkhususkan hanya untuk pemula. Nah, di sini saya mendapati kasus pada kepunyaannya motor Vario. Ini motornya bro masih tergolong masih baru. Untuk satu kasus di sini adalah pada saat mau berangkat maka timbul suara di bagian belakang sini, di bagian area CVT. Di area CVT ada timbul suara seperti suara gesekan demikian. Nah, sebelumnya sudah berulang kali juga oleh saudara mekanik kita membersihkan di bagian CVT. Cuman kasusnya hanya untuk 2 hari sehingga timbul lagi. Demikian juga oleh saya sebelumnya, cuman 2 hari juga. Begitu dengan terus menerus. Nah, di sini maka dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Nah, di sini hasil dari diagnosa yang sebelumnya, ini timbulnya suara seperti ini penyebabnya banyak sekali. Yang pertama bisa dari karet kampas ganda sendiri seperti ini bro. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini salah satu contoh yang menyebabkan timbul suara gesekan pada CVT. Nah, seperti ini bro. Nah, di sini dia karena masih kesat, karena masih baru, bisa juga menimbulkan suara. Ini Anda bisa memberi di sini memberi grease sedikit saja. Grease itu kalau bahasa awamnya gemuk, bisa dikata gemuk ya bro, pelumas fluida yang sangat kental. Nah, di sini dia agak seret, agak berat. Nah, ini bisa menimbulkan kasus juga. Tapi untuk satu motor ini tidak mencurigai pada bagian sini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dia ini selenceran kampas ganda di sini. Ini juga bisa mengakibatkan kaku. Tapi kalau dirasa lancar seperti ini, maka ini akan aman-aman saja. Maka Anda tinggal kasih grease. Dibersihkan dulu, kasih grease di bagian sini agar pergerakannya ini lancar. Maksudnya agar bukaan daripada kampas ganda agar sesuai ya bro. Nah, itu. Nah, untuk poin berikut, karena ini masih tergolong baru, bisa jadi juga karena masih kesat. Di sini ada berupa bahan karet keras di sini. Nah, dia seperti ini bro. Nah, ini sistem cara kerjanya kan seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini kalau saat RPM semakin tinggi, maka ini akan terdorong oleh terjadinya gaya sentrifugal, gaya diafragma ini bisa dikata. Nah, dia akan terdorong seperti ini keluar. Nah, di sini ini agak kesat. Di sini kalau kesat dia tidak apa-apa, bagus. Mungkin karena tekstur dari bahan ini sangat terlalu keras. Ini agak terlalu keras sehingga cukup diberi grease saja, bergrease. Nah, namun kalau untuk satu kasus ini saya memvonis terjadinya akibat timbul suara gesekan pada saat mau berangkat atau pada saat mau belok kiri atau kanan. Nah, kasus di sini adalah bram daripada keausan kampas ganda menempel pada mangkok. Nah, sehingga gesekan ini kan seperti ini bro. Nah, seperti ini. Nah, dia tidak terjadi kontak langsung antara kampas dengan mangkoknya sendiri, tapi masih diantarai oleh itu bram-bram atau debu-debunya ya bro, bekas sisa gesekan daripada kampas ini. Timbul seperti ini. Maka solusi utama yang dilakukan di sini dilakukan pengeboran. Ada 4 bagian pada mangkok ganda seperti ini. Ada 2 sisi. Ini kita mengikuti ini di sini dilakukan ini hanya untuk pembenahan suara denging atau ngik-ngik demikian pada saat mau berangkat. Tujuan daripada ngebor ini bukan untuk mau mengupgrade.
tidak, bukan untuk mendongkrak tenaga daripada motor ini, tidak. Nah, ini hanya supaya ada saja jalur jaringan pembuangan daripada gesekan bram-bram daripada kampas ini, bro. Nah, cuman di sini saya hanya melakukan 4 bagian, 4 sisi di sini. Ini dibagi 4, 2. Cuman ingat, untuk pemboran ini di sini tidak dilakukan sejajar demikian, tidak. Ini harus dilakukan posisi bisa dikata miring atau rencong, tidak terlalu tirus atau sejajar, tidak. Ini kita mengikuti rumus piringan cakram piringan cakram depan pada umumnya. Ini kita mengikuti rumus piringan cakram, dia cuma ingat dia harus miring, karena kalau lubang ini dibor secara sejajar samping kiri kanan, di sini satu, di sini satu, maka nanti menimbulkan slip pada ini kampas ganda, atau kampas ganda nantinya ini akan lebih cepat aus. Ini akan lebih cepat aus. Nah, di sini hanya dilakukan proses pembongkaran, pembersihan saja di bagian yang penting-penting, diberi grease. Setelahnya untuk pembenahan utama daripada kasus motor ini adalah ini hanya diberi lubang sedemikian. Nah, agar nantinya sisa bram daripada kampas ganda ini akibat gesekan kan mengalami keausan, timbul bram-bram, agar nanti dia terbuang kemari. Nah, memang di sini tujuan daripada lubang-lubang ini adalah hanya untuk membuang sisa bram tersebut. Itulah tujuan pabrik, cuman dirasa masih kurang karena mungkin ini masih orisinil semuanya, masih bawaan pabrikan. Di sini bisa dikata mungkin bahannya ini terlalu keras. Memang cukup baik untuk daya tahan sama daya angkat. Nah, ingat untuk mencuci di bagian CTP di bagian CVT, di bagian sini ini hindari daripada bensin. Ini jangan terkena bensin, tidak boleh, karena di dalam ada mimis, ada juga ini seal. Nanti jika bocor malah menimbulkan yang tidak diinginkan. Nah, demikian juga sama ini kan karet ruler balance. Nah, karet balance nah, di sini juga tidak boleh membersihkannya pakai bensin, dilarang keras. Nanti teksturnya ini kan dari karet tapi berbahan keras. Maka jika jika dia mengenai bensin, maka nantinya ini akan lunak, akan lebih cepat hancur. Nah, setelahnya ini penting sekali ya, bro. Nah, untuk pemasangan mimis ruler, biasanya kalau saya rumusnya seperti ini. Ingat, perhatikan baik-baik. Nah, di sebelah bagian sisi sebelah sini, ini ditutup, bos dalamnya ini kan ditutupi oleh ini karet. Ditutupi oleh karetnya, oleh plastiknya. Ini jelas. Sementara di bagian sisi sini kan tidak tertutupi oleh semuanya. Nah, biasanya saya untuk melakukan perbaikan pada motor maticnya ke tipe Beat, ini saya hadapkan dia ke hadap sini, bro. Ini kan ada dua saling berkaitan. Nah, seperti ini. Nah, ingat ya, yang ada tertutup oleh karet di sini, ini saya hadapkan ke sebelah sini, sebelah kiri sini. Nah, sementara lawan yang satunya ini saya hadapkan ke sebelah kanan. Mereka akan berlawanan. Demikian. Nah, ini, bro. Ini besinya, sedangkan ini ditutup karet. Nah, ini sedangkan di hadap kanan seperti ini, jadi mereka berhadapan. Nah, yang bagian ditutup karet yang mimis yang ini di sini, sementara yang satunya di sebelah sini. Nah, sementara di sisi bagian paling luar tidak. Nah, cuman untuk kepunyaannya motor Vario ini, di sini saya jumpai dia menghadap ke kanan semuanya. Ini ibarat rumus seperti gigi tarik gear roda belakang. Nah, keausan dia di sebelah sana. Ini seperti dia dihadapkan ke sebelah sana semua, bro. Tidak saling berhadapan, tidak juga ke sebelah kiri. Dia dihadap ke sebelah kanan. Nah, jadi kasus pembenahan dari kasus utama motor ini adalah dari timbul suara mau berangkat. Nih, di sini hanya dilakukan pemboran di 4 sisi, di 4 sisi saja seperti ini. Nah, ini
Sekian dulu ilmu sepele yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Paling penting yang seperti yang saya ucap tadi, ini di diperuntukkan khusus hanya untuk pemula. Bagi yang sudah master, bagi yang sudah ahli, para suhu, silakan diabaikan saja atau tinggalkan komennya di kolom komentar. Nah, sekian dulu saya dari channel Mekanik Sumatera, Jos.